Ya, halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semuanya dan, saya akan memulai rekaman ini pada hari ini dan sedikit background bagi mungkin yang tidak tahu bahwa ini adalah rekaman pelajaran kedua dari kelas, pneumatologi karismatikisme di Grave International Theological Seminary. Dan, kelas ini kemarin kita sebenarnya kelas ini hari Kamis, ini kelas online, bagi Anda yang mau ikut masih mungkin masih bisa ya, agak sedikit terlambat tapi masih bisa. Dan Kamis yang lalu kita ada sedikit gangguan teknis karena entah kenapa sistem Moodle yang kita pakai agak sedikit bermasalah sehingga sering terjadi disconnect di situ. Nah, tetapi puji syukur saya berkata bahwa kita akan saya akan merekamnya supaya mahasiswa-mahasiswi bisa tidak ketinggalan um, tidak ketinggalan materi karena saya mengantisipasi bahwa kita bisa jadi akan kekurangan waktu sampai dengan akhir semester sebenarnya, makanya saya tidak mau skip terlalu banyak karena kita ada beberapa tanggal merah yang akan kena kepada kita nantinya. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya akan mengajak kita berdoa dan kita akan masuk ke dalam materi kita yaitu tentang kepribadian Roh Kudus. Saya mengantisipasi bahwa kelas ini tidak akan sepanjang itu karena akan saya padatkan. Gitu. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Engkau yang kiranya pimpin supaya kami dapat memahami pelajaran tentang Roh Kudus. Kami bisa memahami tentang pribadi ketiga dari Tritunggal ini. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Dan kita lihat sekarang, dan ini diktat kita sudah masuk ke pendahuluan. Sekarang kita sedang membahas tentang pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus, kita berkata Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah, oleh karena itu kita harus membuktikan dua hal. Kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, kita harus membuktikan dua hal. Yang satu bahwa dia adalah pribadi, yang kedua dia adalah Allah, begitu kan? Jadi A pribadi, kemudian B nanti keilahiannya. Dan mengapa kita penting sekali membuktikan kepribadiannya? Karena ada banyak sekali serangan terhadap kepribadian Roh Kudus. Kebanyakan bidat salah mengenai Roh Kudus dan mereka akan berkata bahwa Roh Kudus itu semacam suatu kuasa sebagai suatu power begitu. Misalnya bidat menara pengawal atau yang kita sebut rasulisme yang sering mengaku diri sebagai saksi Yehova walaupun kita bilang tidak cocok sebenarnya nama saksi Yehova pada mereka karena mereka bukanlah saksi Yehova yang sesungguhnya. Dan mereka berkata bahwa Roh Kudus adalah suatu kuasa saja, suatu tenaga seperti sebagai listrik atau kalau dalam mungkin dalam konsep ketimuran ada suatu pandangan bahwa manusia punya chi di dalam dirinya gitu kan, suatu tenaga dalam lain sebagainya. Sehingga di dalam Alkitab terjemahan mereka bahkan menerjemahkan Roh Kudus sebagai tenaga aktif Allah dan lain sebagainya. Nah, tetapi tentu kita melihat bukan demikian penyingkapan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Maka Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi, dinyatakan sebagai pribadi di sini. Dan kita sudah lihat sedikit ini di pelajaran yang pertama. Untuk bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu pribadi, tentu kita harus punya suatu definisi tentang apa itu pribadi dulu dan kriteria apa yang masuk ke dalam pribadi. Nah, sebenarnya mengenai apa itu pribadi dan apa yang bisa disebut pribadi dan kata pribadi dalam bahasa Inggrisnya adalah a person, ya person. Um, dan semua orang sepertinya sepakat bahwa manusia bisa disebut pribadi. Gitu kan, misalnya ada seorang seperti saya adalah seorang pribadi. Tiap-tiap mahasiswa yang mendengarkan ini adalah pribadi. Semua orang sadar akan hal itu. Kemudian kita bisa melihat misalnya kayak benda mati ya, seperti mikrofon di depan saya ini, webcam di depan saya ini bukan pribadi. Jadi benda mati bukan pribadi. Namun kemudian ada banyak perdebatan selanjutnya mengenai pribadi yang lain atau hal-hal lain, entitas lain, apakah masuk pribadi atau tidak, sehingga ada perdebatan yang cukup sengit sebenarnya mengenai apa itu pribadi. Nah, kita tidak akan masuk terlalu panjang lebar mengenai sebuah perdebatan itu karena kadang-kadang yang diperdebatkan ya, apakah binatang termasuk pribadi, kemudian dalam perdebatan aborsi misalnya, apakah janin yang belum lahir bisa dianggap pribadi atau tidak, karena perdebatan ini ada hubungannya dengan perdebatan aborsi misalnya.
Kemudian macam-macam lagi yang lain ya. Jadi tetapi saya akan simplifikasi di sini untuk kita untuk tujuan kita, kita akan melihat diperlukan 3 hal untuk pribadi gitu ya, yaitu pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kenapa? Karena pribadi bisa digambarkan sebagai suatu kesadaran diri gitu. Semua orang yang bisa disebut pribadi atau semua entitas yang bisa disebut pribadi harus punya semacam suatu kesadaran diri yang membedakan dia dari yang lain gitu. Ada aku dan ada yang bukan aku gitu kan. Dia harus punya suatu kesadaran diri dan untuk itu diperlukan pikiran, diperlukan perasaan, dan diperlukan kehendak. Dia mampu untuk mengambil keputusan gitu. Nah, dan untuk ditambah lagi dalam hal ini, saya akan menambahkan hal yang keempat, yaitu dia harus memiliki kemampuan moral atau kemampuan rohani gitu. Dan ini untuk membedakan manusia dari binatang. Karena kalau dipikir-pikir seperti sudah kita bahas di pelajaran pertama, binatang juga punya sejenis pikiran. Ya jelas binatang tertentu punya intelijensi tertentu walaupun tidak setinggi manusia, tapi kita tidak bisa bilang dia tidak ada intelijensi sama sekali. Kemudian binatang bisa kita bilang memiliki emosi ya, dan binatang bisa membuat keputusan. Dia punya kehendak dia sendiri. Tapi binatang tidak memiliki kemampuan rohani atau kemampuan moral. Semua keputusan yang diambil binatang tidaklah dia buat dengan suatu pemikiran apakah ini baik secara moral atau tidak baik secara moral. Melainkan dia membuat keputusan berdasarkan insting-insting dia, berdasarkan training dia mungkin, berdasarkan stimuli-stimuli yang dia dapatkan. Tidak ada suatu kemampuan untuk berpikir, ini sesuatu yang katakanlah secara moral baik begitu ya. Dia hanya bisa membedakan baik itu baik dalam hal yang pragmatis, misalnya makan daging ini, misalnya Anda kasih singa daging, dia akan tahu bahwa makan daging itu baik untuk dia dalam pengertian enak dan ya insting dia mengarah ke sana, tapi dia tidak berpikir apakah ini secara moral baik. Jadi dia tidak memiliki suatu pemahaman akan kriteria rohani begitu. Oke, nah itu sudah kita bahas. Sekarang kita lihat bukti-bukti Alkitab mengenai bahwa Roh Kudus memiliki keempat hal ini. Yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu, yaitu Roh Kudus memiliki pikiran, jadi dia memiliki intelijensi. Dan yang pertama kita akan lihat adalah Roma 8 ayat 27. Coba kita lihat di sini ya. Saya akan bukakan di sini dalam Alkitab kita. Oke, dan saya akan buka di sini Roma 8 ayat 27, dan seperti biasa saya sedikit jelaskan bahwa di paling kiri sekali di kolom kiri kita adalah Alkitab terjemahan Grave. Masih dalam proses ya, belum kita publikasi, jadi work in progress, tapi sudah maksudnya bisa lah gitu kan. Kemudian di kolom kedua adalah KJV. Kolom ketiga adalah terjemahan LAI, Indonesia Terjemahan Baru, tapi ini masih yang versi pertama ya, karena kita tahu bahwa LAI sudah keluarkan terjemahan baru versi 2 tahun lalu, tahun 2023. Tapi sayangnya LAI belum menyediakan bentuk elektroniknya, sehingga belum muncul di berbagai software-software. Nah, saya bahkan sudah pernah komunikasi dengan orang LAI. Saya tanya mana bentuk ini elektroniknya, dan mereka hanya bilang belum ada gitu kan. Oke, dan yang kolom paling kanan adalah teks bahasa Yunani ya, dan Ibrani. Kalau dalam yang relevan Perjanjian Lama nanti ada teks Ibraninya, dan itu dari Textus Receptus. Oke, saya akan bacakan yang terjemahan kita. Dan saya akan, kalau misalnya ada perbedaan yang signifikan dengan yang LAI, saya mungkin akan highlight gitu ya. Ayat 27, dan dia yang menyelidiki hati mengetahui apa pikiran roh itu, karena ia berdoa bagi orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama ada pernyataan pikiran roh. Ya, pikiran roh. Dia yang menyelidiki hati mengetahui apa pikiran roh itu. Dan pikiran ini dari kata phronema. Ya, phronema itu bisa diterjemahkan the mind of the spirit. Dan LAI terjemahkan maksud roh itu. Maksud ya. Mungkin sedikit kurang kuat ya, tapi oke, maksudnya sama. Maksudnya sama. Jadi kata maksud di sini, phronema ya, phronema adalah kata yang berarti
pikiran atau ya maksud, bisa juga gitu. The mind of the spirit, jadi pikiran roh itu, dia mengetahui pikiran. Nah, ini membuktikan bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, saudara kasih Tuhan. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa Roh Kudus memiliki pikiran ini sepertinya ya dalam ayat ini terpisah dari pikirannya Allah Bapa begitu. Dan ini ada di ayat yang ke-27 bagian awal, dan dia yang menyelidiki hati. Nah, dia yang dimaksud di sini adalah Allah Bapa. Bahkan kalau kita lihat di versi Indonesianya, versi LAI maksud saya, Indonesia Terjemahan Baru, dia bahkan terjemahkan dia ini Allah, padahal memang tidak ada kata Allah di ayat ini. Kalau Anda lihat di teks Yunaninya, hode ereunon taskardias di sini ya, tidak ada kata Allah, tapi Allah memang adalah konteks pembicaranya, karena kalau kita baca terus di ayat 26 di atasnya, ayat 26, dengan cara yang sama juga roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab hal apa yang sebenarnya harus kita doakan tidaklah kita ketahui ya, tetapi roh itu sendiri berdoa untuk kita, untuk keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi ketika kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Allah Bapa utamanya, gitu kan? Kadang-kadang kita berdoa kepada Yesus Kristus juga. Dan ini adalah menjawab pertanyaan yang sempat muncul juga, kenapa kita tidak berdoa kepada Roh Kudus? Saya katakan itu bukan suatu kesalahan yang sesat, bukan ya. Berdoa kepada Roh Kudus bukan kesalahan yang sesat seperti berdoa kepada Maria. Maria itu adalah kesalahan yang sesat. Ya, Anda berdoa kepada Maria itu sesat, saudara yang kasih Tuhan. Mengapa demikian? Karena Maria bukan pribadi ilahi dan dia tidak pantas untuk menerima doa sebenarnya. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi ilahi, jadi berdoa kepada Roh Kudus bukan suatu kesalahan fatal, bukan suatu kesesatan. Namun hanya saja kita tidak mendapat contohnya di dalam Alkitab. Artinya itu tidak digambarkan dalam Alkitab, tidak diajarkan dalam Alkitab, bukan karena Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus adalah Allah, tetapi karena justru di ayat 26 ini Roh Kuduslah yang membantu kita berdoa, begitu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang membantu kita berdoa kepada pribadi Allah yang lain lagi, yaitu Allah Bapa, begitu kan. Nah, jadi berdoa kepada Roh Kudus bukan kesesatan ya. Sebagian kaum ada yang suka berdoa kepada Roh Kudus. Seperti Benny Hinn ada menulis buku ya, Good Morning Holy Spirit dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya, di situ ada kesalahan juga sebenarnya. Tetapi saya katakan berdoa kepada Roh Kudus tidak pernah diajarkan dalam Alkitab, walaupun bukan suatu kesesatan ya. Tetapi ayat 26 kita melihat di sini, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. So, hal apa yang sebenarnya harus kita doakan tidaklah kita ketahui, katanya di sini. Nah, lebih lanjut lagi, bukan hanya Roh Kudus membantu kita berdoa, bahkan dikatakan di sini, Roh itu sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus membantu kita berdoa, dan Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Nah, kemudian masuk ke 27, dan jadi dia di sini adalah Allah Bapa di sini konteksnya. Dia yang menyelidiki hati, mengetahui apa pikiran roh itu. Ya. Dan bukan dikatakan bahwa, jadi begini, maksudnya begini, ada Allah Bapa mengetahui pikiran roh. Jadi kesannya adalah bahwa Bapa memiliki pikiran dan Roh Kudus memiliki pikiran, tetapi pikiran mereka koekstensif. Koekstensif artinya dua pikiran yang bisa dibedakan, namun isi pikirannya sama, begitu. Nah, ini adalah suatu misteri memang, dan ada perdebatan di antara kaum Tritunggal tentang hal ini. Jadi saya akan tuliskan di sini ya, dalam doktrin Tritunggal ya kan, atau Trinity. Karena doktrin Tritunggal adalah doktrin tentang Allah, dan Allah adalah pribadi yang jauh mengatasi kita, dan kita hanya tahu tentang Tritunggal dari apa yang disingkapkan. Jadi ada banyak misteri di dalam Tritunggal yang kita harus cukup rendah hati untuk memahami, untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segala-galanya tentang Tritunggal, gitu kan? Dan ada suatu perdebatan ya, karena Tritunggal berkata bahwa Allah itu satu, ya, satu dalam hal apa? Esensi, ya. Satu dalam esensi, ya, atau dalam bahasa Yunaninya ousia, gitu ya, osios, ya, osios.
Sehingga ada istilah homoousios, ya. Uh, satu esensi di sini kan. Allah itu satu esensi, dan satu natur begitu, ya. Tetapi Allah itu tiga pribadi, ya. Allah itu tiga pribadi. Nah, ada suatu perdebatan di mana kalau Allah itu tiga pribadi, apakah masing-masing pribadi Allah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak masing-masing, begitu ya. Sehingga, dari penyelidikan Alkitab saya pribadi, begitu kan, saya lebih condong kepada bahwa ya memang masing-masing pribadi Allah itu memiliki pikiran, kemudian memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak, ya, masing-masing. Namun, ya, pikiran, perasaan, dan kehendak mereka selalu harmoni. Jadi tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain, karena mereka satu esensi, begitu ya. Mereka satu esensi. Dan ini sering disebut sebagai paham Tritunggal yang disebut social Trinitarianism, ya. Jadi Tritunggal sosial, begitu. Ini tentu nama yang diberikan, ya. Saya tidak terlalu peduli dengan nama ini. Sedangkan yang lain lagi, ya, jadi pendukung Tritunggal yang lainnya ada yang berkata tidak, melainkan Allah itu satu, jadi dia memiliki satu pikiran, satu perasaan, dan satu kehendak saja, tidak dibedakan, gitu ya. Namun sekarang kembali lagi kepada kita kembali lagi kepada perdebatan apa itu pribadi kalau begitu, ya. Bagaimana Allah bisa dikatakan punya tiga pribadi? Ya, kalau misalnya pikiran, perasaan, dan kehendaknya bukan milik masing-masing pribadi, gitu, melainkan kayak milik bersama kah atau lain sebagainya. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat bahwa perdebatan ini juga agak agak akademis saja sih, begitu. Karena posisi saya juga bahwa walaupun mereka punya pikiran, perasaan, dan kehendak mereka, ya, jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi saya juga melihat dalam Alkitab bahwa ada kesatuan di antara ketiga pribadi itu. Jadi ketiga pikiran itu bersatu, gitu kan, ketiga perasaannya bersatu, dan ketiga kehendaknya bersatu, sehingga tidak pernah di dalam Allah itu misalnya ketiga kehendaknya bertentangan, gitu, yang satu mau begini, yang satu mau begini, yang satu mau begini, tidak pernah. Jadi kehendak mereka bersatu satu dengan yang lain, ya. Tetapi mereka punya perasaan masing-masing, begitu kan, sehingga mereka bisa dan kehendak masing-masing, sehingga mereka dari kekekalan bisa saling mengasihi, istilahnya, begitu. Nah, tapi sekali lagi ini adalah dalam lingkup misteri. Sebenarnya saya merasa bahwa kita tidak, bahkan tentang manusia saja kita tidak tahu 100%, gitu kan. Misalnya mengenai manusia saja kita tidak tahu, misalnya bagaimana membedakan roh dengan jiwa secara persis, lalu bagaimana. Jadi manusia saja kita tidak tahu 100%, apalagi Allah, begitu. Jadi saya lebih melihat bahwa yang penting Alkitab mengajarkan Tritunggal. Mengenai detil-detil lebih lanjut di dalam Tritunggal, ada banyak hal yang kita harus maju dengan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa tahu 100%, gitu. Namun ayat-ayat Alkitab tertentu sepertinya mendukung yang tadi saya katakan ini, ya. Contohnya sepertinya mendukung. Contohnya yang tadi saya bilang ini tadi, ya, bahwa Dia yang menyelidiki hati mengetahui apa pikiran roh itu. Jadi Allah Bapa mengetahui pikiran roh. Kalau misalnya pikiran Allah Bapa dengan pikiran Roh Kudus itu satu pikiran yang sama, maka tidak perlu diketahui, maka tidak perlu dibilang bahwa Allah Bapa mengetahui pikiran roh, gitu kan. Karena pikiran roh itu adalah pikiran Bapa, begitu istilahnya. Jadi agak-agak kurang nyambung aja, gitu, bahwa tapi kalau mereka punya pikiran masing-masing, tapi pikiran mereka koekstensif, artinya pikiran Bapa semua diketahui oleh roh juga, dan pikiran roh semua diketahui oleh Bapa juga, maka
pikirannya koekstensif uh, dan sama di sini, ya kan? Walaupun mereka punya pikiran masing-masing. Dan ini ada hubungannya dengan yang berikutnya juga, yaitu 1 Korintus 2 ayat 11. Coba kita lihat di sini. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya, saya akan bacakan di sini. Sebab siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia itu jika bukan roh manusia tersebut yang ada di dalam dirinya. Demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah jika bukan roh Allah. Nah, ini semacam kebalikan ya, semacam kebalikan dari yang tadi di Roma 8. Karena Roma 8 berkata bahwa Allah Bapa mengetahui pikiran roh. Nah, di sini kayak dibalik, bahwa roh mengetahui pikiran Allah, begitu. Roh Allah mengetahui pikiran Allah Bapa, boleh dibilang, atau Allah yang Allah pribadi Allah yang lain, begitu. Dan dan ilustrasinya adalah manusia. Nah, memang manusia bukanlah ilustrasi yang sempurna, ya, tapi itu suatu ilustrasi di sini, ya. Karena dikatakan siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia itu jika bukan roh manusia tersebut yang ada di dalam dirinya, gitu kan? Demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah jika bukan roh Allah. Jadi maksudnya karena roh Allah itu adalah Allah sendiri, gitu kan. Seperti roh manusia adalah manusia itu sendiri. Jadi rohnya manusia adalah manusia itu sendiri, maka roh Allah adalah Allah itu sendiri, gitu. Makanya dia tahu hal-hal dalam diri Allah dan lain sebagainya. Dan memang sekali lagi ada suatu misteri di sini, ya, yang karena jangankan Allah, saya kembali lagi ke poin tadi, jangankan mengenai Allah, mengenai manusia saja kita masih meraba-raba sebenarnya, begitu. Jadi demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah jika bukan roh Allah atau selain roh Allah, ya. Oke, tapi untuk tujuan kita ini sudah bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu punya pikiran, tadi Roma 8 ayat 27, kemudian dia bisa mengetahui, tahu adalah mengetahui sesuatu, adalah suatu fungsi dari intelijensi, fungsi dari pikiran, gitu. Sehingga apapun posisi kita tadi mengenai social trinitarianism atau bukan, minimal terbukti bahwa Allah, Roh Kudus memiliki intelijensi di sini. Oke, ketiga kita lihat di sini poin 3, Roh Kudus memiliki perasaan. Oke, Roh Kudus memiliki perasaan. Ada banyak ayat di sini, mulai dari Perjanjian Lama, Yesaya 63 ayat 10. Oke, dan karena ini Perjanjian Lama, saya belum terjemahkan Perjanjian Lama untuk teks grafik, masih sama ya dengan LAI punya. Jadi saya akan bacakan yang LAI di kolom ketiga di sini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, tanya sini ya. Mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi Roh Kudus bisa didukakan, gitu. Dan adanya unsur emosional di sini jelas-jelas mengindikasikan suatu kepribadian. Dan ya ini bahkan sesuatu yang sulit ditiru oleh manusia ya, karena terakhir ini di dunia banyak berbicara yang sangat hangat adalah artificial intelligence, AI ada di mana-mana sekarang, mulai dari Elon Musk sampai kepada bahkan chip-chip komputer terbaru yang ditawarkan adalah kemampuan artificial intelligence. Sebenarnya kemampuan artificial intelligence itu hanyalah kemampuan, sebenarnya itu chip biasa begitu ya, cuman dia tambahkan prosesornya lain sebagainya, kemudian ada deep learning, neural link dan lain sebagainya, dan lalu muncul ya tools atau peralatan seperti ChatGPT ya, kemudian sekarang ada kita bisa menggunakan AI untuk membuat gambar-gambar begitu, dan intinya sebenarnya
para artificial intelligence ini mereka dilatih untuk menarik data begitu, menarik data kayak misalnya ChatGPT, dia bisa menarik data dari internet gitu kan, sehingga kalau Anda tanya dia apa saja, jadi dia menggunakan search engine. Jadi ini search engine yang sudah dibikin jago sebenarnya gitu kan. Dia bisa menarik data, kemudian dilatih untuk merangkai data yang dia tarik itu dalam bahasa yang mirip bahasa manusia gitu. Dan sedikit menyerupai artificial intelligence ya, sedikit jadi AI sedikit menyerupai intelijensi manusia gitu, sedikit. Dan kadang-kadang kita bisa ketipu begitu kalau kita tidak tahu ya, tapi manusia jelas belum bisa menciptakan kesadaran diri gitu ya. Jadi di mana komputer itu benar-benar kayak mawas diri atau sadar diri, ting, ini saya gitu kan, nggak ada seperti itu gitu kan. Dan efeknya di situ adalah tidak ada emosional, tidak ada emosi sebenarnya. Karena kalau kita bisa berpikir, oh saya, oh kamu, oh mereka, begitu kan. Kayak kita manusia, kita punya kesadaran diri, kita bisa melihat diri kita sendiri, kita bisa melihat orang lain, dan sadar bahwa saya beda dengan mereka. Dan intinya ada suatu kesadaran akan kehidupan yang tersendiri, begitu. Maka di situ pasti akan ada unsur emosional di sini, ya. Dan itu yang tidak ada sedikit pun pada artificial intelligence. Emosi-emosi yang misalnya ditampilkan oleh AI ini semua adalah emosi bohongan yang diprogram sebenarnya, yang diprogram dan tidak benar, gitu. Tapi kalau kita lihat di sini mendukakan Roh Kudusnya, dan ini suatu respon emosional yang benar-benar real di sini ya. Oke. Dan di perjanjian baru konsep yang sangat mirip sekali, Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, berarti Roh Kudus bisa didukakan. Itu kan, Roh Kudus bisa didukakan. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana caranya Roh Kudus didukakan? Gitu. Dan kalau kita lihat di konteksnya, ayat 29 misalnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi, berdasarkan konteks, maka mendukakan Roh Kudus Allah itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, ya Roh Kudus tidak suka, gitu. Ya, karena dikatakan Roh Kudus telah memeteraikan kita, artinya Roh Kudus sudah masuk ke dalam diri kita, dan bahkan di 1 Korintus pasal 3 dan 1 Korintus pasal 6 dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita, sehingga ketika kita bait Roh Kudus ini melakukan hal-hal yang mencemarkan, ya, yang Roh Kudus tidak suka, seperti dosa, ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, perkataan kotor di sini, ya, nah, ya, atau kita bisa lihat juga di terjemahan ini, terjemahan kita sendiri di sini, janganlah perkataan kotor, ya, apapun keluar dari mulut kalian dan lain sebagainya. Maka itu adalah hal yang mendukakan Roh Kudus. Oke, kemudian berikutnya lagi Roma 15 ayat 30. Oke, Roma 15 ayat 30 dikatakan di sini, tetapi aku menasihatkan kalian, saudara-saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih Roh. Nah, perhatikan di sini ada kasih Roh. Jadi Roh bisa mengasihi. Roh bisa mengasihi, dan memang saya sering berkhotbah dan menekankan juga bahwa kasih bukan hanya sekedar perasaan. Kita harus sangat jelas mengenai hal itu. Mengasihi bukan hanya berarti punya perasaan, namun kita tidak menyangkal bahwa di dalam mengasihi ada perasaan. Ada perasaan. Jadi mengasihi itu melibatkan pikiran tentunya, dan melibatkan kehendak, ada tindakan, tapi juga melibatkan perasaan gitu. Jadi
mengasihi bukan hanya perasaan, tapi juga ada melibatkan perasaan. Dan demi kasih roh di sini ya, dalam KJV-nya dikatakan for the love of the Spirit. Ya, jadi agapes atau pneumatos di sini kita lihat. Oke, nah itu adalah bukti bahwa Roh Kudus punya perasaan. Kemudian kita lihat lagi yang keempat, bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Dia bisa mengambil keputusan, dia memiliki kehendak. Kita lihat di 1 Korintus 12. Ayat 11. Salah tulis. 1 Korintus 12 ayat 11. Dan ini adalah di dalam pasal yang konteksnya berhubungan dengan karunia rohani, bahwa di dalam suatu gereja, tubuh Tuhan yang digambarkan, satu jemaat lokal digambarkan sebagai tubuh Tuhan yang punya banyak anggota tubuh, ada tangan, ada mata, dan lain sebagainya, ada kaki. Bahwa seperti tubuh punya banyak anggota, demikian juga dalam satu jemaat, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda. Dan di ayat 11 dikatakan di sini, tetapi semuanya ini dikerjakan ya, oleh roh yang satu. Jadi kita bisa melihat bahwa roh bisa bekerja di sini ya. Nah, roh bisa bekerja ini kan berarti dia bisa mengambil tindakan. Ya, bisa mengambil tindakan. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama itu, yang membagi-bagikan kepada setiap orang secara khusus sebagaimana ia kehendaki. Ya, sebagaimana ia kehendaki. Jadi dia memiliki kehendak. Ya, as he will dalam bahasa Inggrisnya. Seperti yang dikehendakinya di dalam terjemahan baru di sini. Jadi menarik sekali. Nah, ini nanti perikop ini akan kita bahas banyak juga, terutama di dalam konteks karunia rohani akan kita lihat. Namun penekanannya adalah bahwa karunia rohani itu bukanlah mau-maunya kita. Ya, karunia rohani itu bukanlah kita yang putuskan, oh saya maunya karunia rohani saya ini, begitu. Dan bahkan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh jemaat Korintus, bahwa mereka semuanya pengen karunia berbahasa lidah atau karunia berbahasa yang lain, gitu. Dan Paulus bilang, enggak semua orang dikasih karunia yang sama, gitu. Tapi ini adalah sesuai dengan kehendak Roh Kudus, ya. Dan mungkin aplikasinya bagi kita bahwa Roh Kudus punya kehendak apa. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang teoritis ya, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya sesuatu yang teoritis, bahwa Roh Kudus punya pengetahuan, itu bukan punya intelijensi, itu bukan teoritis saja, melainkan dengan demikian kita tahu bahwa Roh Kudus bukan hanya tentunya mengetahui segala sesuatu dalam diri Allah, Roh Kudus mengetahui segala sesuatu dalam diri kita juga, karena dia Allah, gitu kan. Dia tahu semua yang kita ketahui dan dia tahu semua yang kita lakukan, sehingga kalau kita melakukan yang buruk kita bisa mendukakan dia. Jadi ini adalah yang kedua, bahwa dia punya perasaan. Tapi yang ketiga, bahwa dia punya kehendak. Bahwa dia punya kehendak berarti janganlah kita menganggap Roh Kudus itu sesuatu yang mau kita setir sana setir sini, ya. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus adalah Allah, dan ada sebagian orang yang menganggap Allah itu sebagai semacam kuasa yang bisa dia setir sana setir sini, gitu. Nah, sebenarnya inilah perbedaan antara magic dengan iman, gitu. Saya sering mengajarkan kenapa Tuhan melarang sihir. Ya, ada banyak alasan. Sihir biasanya melibatkan roh-roh jahat, ya, roh-roh jahat yang sepertinya dalam tanda kutip memberikan kuasa kepada orang-orang, okultisme lain sebagainya, satanisme. Jadi magic biasa ngambil dari sana. Tetapi juga bahwa keseluruhan konsep magic bertentangan dengan konsep iman. Karena di dalam magic ya kita berusaha untuk mengendalikan kuasa, begitu. Kita yang mengendalikan. Jadi kita mengendalikan kuasa itu dengan menggunakan mantra. Dengan mantra-mantra tertentu kita ucapkan, maka kita bisa kayak memanipulasi, entah itu elemen, disebut kuasa atau the power, ya, atau the force. Nah, ini salah satu
film seri yang sangat terkenal, yaitu Star Wars. Mungkin banyak orang tahu Star Wars ya. Di dalam dunia Star Wars itu digambarkan bahwa alam semesta kita ini punya suatu kuasa, the Force namanya. Dan orang yang bisa mengendalikan the Force itu bisa berbuat macam-macam gitu, bisa menggerakkan benda, bisa ini. Jadi, tetapi lalu bagaimana masing-masing orang manusia itu bisa memakai the Force itu, memakai ini ya. Dan itu mirip dengan konsep magic sebenarnya, ya, di mana intinya kita berusaha mengendalikan suatu kuasa. Gitu. Jadi ada kuasa yang besar, yang merupakan suatu potensi, begitu. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan itu? Nah, ini sangat berbeda dengan konsep Tuhan yang sejati, ya, Tuhan yang sejati dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Itu kita paham, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan orang Kristen bukan mencoba untuk memanipulasi kuasa Tuhan. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Tidak ada suatu formula yang, kalau saya ngomong ABCD kayak semacam mantra, maka Tuhan akan, maksudnya saya bisa memakai kuasa Tuhan, kalau begitu. Tidak. Ya. Justru iman adalah justru kita percaya kepada Tuhan. Iman adalah kita berserah kepada Tuhan. Iman adalah, Tuhan saya mau ikut jalanmu, mempercayai, ya, bukan memanipulasi engkau, tapi mempercayai janji-janjimu, mempercayai engkau baik, mempercayai bahwa engkau penguasa dan aku anakmu dan engkau akan take care dengan aku. Itu adalah iman, gitu ya. Bukan lalu kita memupuk dan memanipulasi kuasa untuk diri kita. Dan dalam konteks Kristen pun demikian, karena kita tidak bisa memaksa Tuhan, engkau harus memberikan aku karunia ini, ya, atau Tuhan engkau harus menyembuhkan aku, dan sebagainya. Ya. Jadi Roh Kudus punya kehendak Dia sendiri, yang tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita paksa karena Dia adalah Allah. Ya. Kayak dikatakan sebagaimana Ia kehendaki di sini. Oke, nah kita bisa lihat lagi Yohanes 16 ya, ayat ini ya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi bila mana Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin ya, jadi Dia bisa memimpin, nanti kita akan lihat juga. Dan ini Roh Kudus disebut Roh kebenaran, ya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebaliknya Ia akan mengatakan segala sesuatu yang Ia dengar, dan Ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang kepada kalian. Nah, ini juga sangat menekankan ini ya, bahwa Allah itu 3 pribadi yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Karena berarti kan Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Diri sendiri ini bisa dipahami sebagai pribadinya sendiri. Ya. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari pribadinya sendiri, dari dirinya sendiri. Sebaliknya Ia akan mengatakan segala sesuatu, Ia akan mengatakan segala sesuatu yang Ia dengar. Ia dengar dari mana? Ya dari Bapa, gitu ya, dan dari Yesus Kristus. Dan Ia akan memberitakan hal yang akan datang kepada kalian. Dan Dia akan mempermuliakan aku. Roh Kudus akan mempermuliakan Yesus Kristus. Sebab apa yang Ia akan terima daripadaku, itu juga yang akan Ia beritakan kepada kalian. Gitu ya. Jadi kita melihat di sini, ya penekanannya kalau kita balik ke sini ya, Roh Kudus memiliki kehendak di sini. Karena Dia bisa memilih ya untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi kita melihat tindakan-tindakan Dia, keputusan-keputusan Dia di sini. Ya, jadi ini jelas sekali. Oke, kemudian yang kriteria kita yang keempat. Jadi 3 itu yang klasik, bahwa Roh Kudus punya pikiran, perasaan, kehendak. Lalu kemudian apakah Roh Kudus punya kemampuan rohani? Nah, sebenarnya ini sudah sangat jelas, karena Roh Kudus adalah Allah. Allah pasti punya kemampuan rohani, karena Allah adalah roh, dan Allah adalah
yang baik ya, tapi kita bisa melihat beberapa ayat yang menyatakan kemampuan rohani atau moral Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 28, atau ini deh, Yohanes 16 ayat 13 dulu, di mana Roh Kudus disebut roh kebenaran. Tadi sudah kita bahas, ini ayat yang barusan kita buka ya. Tadi kita bilang titel Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Nah, sesuatu itu benar atau tidak itu adalah suatu penilaian moral, saudara-saudara. Ya, penilaian moral. Sekali lagi, binatang tidak menilai sesuatu itu benar secara moral atau tidak. Gitu. Dia hanya lakukan saja. Makanya kita ada melihat di dalam dunia binatang, misalnya singa membunuh temannya, gitu kan? Atau singa bunuh atau memakan antelop atau kijang dan sebagainya, dan tidak perlu kita pikirkan itu benar atau salah. Itu tidak ada kriteria moral di situ. Yang ada adalah ya begitu saja, gitu kan? Itu memang sesuatu yang terjadi di alam. Gitu. Nah, tidak demikian dengan dunia manusia, karena kita adalah pribadi, kita membuat penilaian moral, penilaian suatu benar atau tidak. Gitu. Makanya bahwa Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran, mengindikasikan Roh Kudus pun bisa memiliki penilaian rohani, penilaian moral, bahwa oh ya ini benar, ini tidak benar. Gitu. Kita lihat lain lagi di dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Oke. Nah, ini saya terjemahkan ya, sebab dirasa baik oleh Roh Kudus dan oleh kami. Ya. Dalam KJV-nya, for it seemeth good to the Holy Ghost and to us. It seemeth good. Jadi ada sesuatu yang dinilai baik atau dirasa baik. Ya, dinilai baik. Jadi Roh Kudus bisa menilai sesuatu sebagai baik, begitu. Ya, nah, yang terjemahan baru dia tidak terjemahkan secara literal, melainkan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, katanya di sini ya. Sebenarnya ini dari kata dokeo yang artinya menilai atau memikirkan, gitu. Jadi ya dipikirkan oleh Roh Kudus dan oleh kami, gitu kan. Ya itu adalah sesuatu yang berarti punya penilaian rohani. Oke, dengan demikian hal-hal pribadi yang utama sudah dikenakan pada Roh Kudus, ya, itu mengindikasikan bahwa dia adalah pribadi. Tapi kita bisa maju lebih lanjut lagi, ya, bahwa B, sebutan-sebutan pribadi bagi Roh Kudus. Oke, ya, sebutan-sebutan pribadi bagi Roh Kudus juga mengindikasikan kepribadian dia. Satu, dari kata ganti maskulin yang dipakai untuk Roh Kudus. Jadi, nah, bagi kita di bahasa Indonesia, yang bahasa kita kebanyakan gender neutral ya, seperti kata dia, kamu, dan sebagainya, itu tidak ada perbedaan gendernya. Sedikit beda dengan bahasa Inggris misalnya. Kalau kita bilang dia dalam bahasa Indonesia, itu dia ya dia saja. Kita belum tahu dia itu laki-laki atau perempuan atau benda. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita langsung harus memilih salah satu. Apakah he adalah dia laki-laki, she dia perempuan, atau it mengacu kepada benda, gitu kan. Nah, di dalam Alkitab, Roh Kudus bisa diacu dengan kata ganti netral, bisa juga diacu dengan kata ganti maskulin. Nah, kenapa demikian? Nah, dia diacu dengan kata benda netral, kata ganti, bukan kata benda ya. Dia diacu dengan kata ganti orang netral, karena kata pneuma di dalam bahasa Yunani itu gendernya netral, gitu. Pneuma itu artinya roh, bisa juga berarti angin. Ya. Jadi itu pneuma itu bentuknya netral, begitu. Jadi mengacu ke Roh Kudus bisa pakai netral, ya, karena kata pneuma itu sendiri netral. Tapi yang signifikan adalah ternyata bisa juga dengan maskulin. Nah, kenapa suatu kata yang netral kok diacu pakai maskulin? Itu mengindikasikan bahwa para penulis Alkitab tahu bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi. Ya. Sehingga kalau mengacu kepada kata yang dipakai, pneuma, bisa pakai netral, tapi mengacu kepada pribadinya bisa pakai maskulin. Gitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai.
Nah, untuk ini kita akan melihat beberapa contoh dalam Alkitab, misalnya Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Oke, dan kita akan berfokus ke teks Yunaninya di sini ya. Nah, kalau Anda sudah pernah belajar Yunani, Anda akan apresiasi ini lebih mendalam. Tapi kalau Anda belum pernah belajar Yunani, tidak terlalu masalah juga. Kita akan kasih lihat di sini. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Namun aku mengatakan kebenaran kepada kalian adalah lebih berguna pada kalian bahwa aku pergi. Jadi perhatikan kata-kata gantinya ya. Aku di sini ayat 7, aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, sang penolong. Nah, sang penolong ini adalah Roh Kudus ini ya, sang penolong tidak akan datang kepada kalian. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus siapa? Dia. Aku akan mengutus dia. Nah, dia di sini kan mengacu pada Roh Kudus. Dan ternyata dia di sini memakai kata auton di sini. Auton adalah kata ganti orang yang maskulin singular. Nah, kalau Anda bisa baca di sini di bawah, sorry. Anda baca di bawah sini, ada ininya ya, saya nggak bisa highlight ini. Tapi kecil ya, di screen saya yakin nanti di video kecil, tapi ada tulisan 3 maskulin singular akusatif. Di sini ya. He, she, it, self. Ya, tapi ini orang yang ketiga maskulin singular. 3 maskulin singular berarti him akusatif. Ya, aku akan mengirim dia. I will send him dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, di ayat 8-nya, dan pada waktu ia datang. Pada waktu ia datang di sini kan. Nah, di sini juga memakai suatu kata Yunani yaitu ekenos di sini. Ya, ekenos. Ekenos juga maskulin singular, nominatif, ya ekenos. Jadi dia datang. Oke, jadi mengacu secara maskulin, mengindikasikan kepribadian Roh Kudus, sekalipun pneuma itu bentuknya netral sebenarnya. Nah, ada juga di mana Roh Kudus diacu dengan netral, tapi itu karena pneumanya, gitu ya. Tapi fakta bahwa dia diacu secara maskulin mengindikasikan ini kepribadiannya. Masih di pasal yang sama, pasal 16 ayat 13 sampai 15. Tapi bila mana dia datang, tadi sudah kita sebut, ini pakai ekenos sekali lagi. Ekenos, ya, apabila dia datang, ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, sebaliknya ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar, dan ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kalian. Okay? Dia akan mempermuliakan. Nah, ayat 14 mulai lagi ekenos lagi. Ya, ekenos lagi Anda lihat di sini. Dia akan mempermuliakan aku, sebab apa yang ia akan terima daripadaku, itu juga yang akan ia beritakan kepada kalian. Ya, jadi di sini sangat jelas sekali ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi, poin nomor B2I di sini, dari gelar yang Yesus berikan padanya, yaitu penolong yang lain. Ya. Penolong yang lain, itu ada dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Oke, kita baca di sini. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada kalian seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, another comforter. Nah, kata penolong itu dari kata parakletos. Lihat di sini, parakletos ya. Dan ini bisa diterjemahkan penghibur juga, penolong yang lain, parakletos ya. Dan menarik sekali, penolong yang lain. Berarti sudah ada penolong sebelumnya kan? Nah, siapa penolong yang pertama? Penolong yang pertama adalah Yesus Kristus. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Nah, coba saya tunjukkan, saya search ya kata parakletos ini. Parakletos muncul 5 kali di dalam Alkitab.
Parakletos muncul 5 kali dalam Alkitab, yaitu pertama di Yohanes 14 ayat 16, di mana Roh Kudus disebut penolong yang lain, Parakletos. Yohanes 14 ayat 26, penghibur. Nah, di sini diterjemahkan penghibur. Elai kasih penghibur ya, tapi kalau di KJV comforter masih ya. Penghibur ya. Kemudian Yohanes 15 ayat 16 masih mengacu kepada si ini Roh Kudus ya, penghibur yang akan kuutus. Yohanes 16 ayat 17, penghibur ya, kalau aku tidak pergi penghibur tidak akan datang. Jadi rupanya 5 kali Parakletos dipakai dalam Alkitab. 4 kalinya mengacu kepada Roh Kudus, 1 kali mengacu kepada Yesus Kristus, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1, di mana dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Nah, diterjemahkan pengantara di sini. Tapi sebenarnya kata Yunaninya sama, yaitu apa? Parakletos. Ya, ya kalau di terjemahan saya terjemahkan penolong. Penolong. Ya. Karena sama ya, penolong, dan penolong. Jadi saya sengaja terjemahkan ini sama semua penolong di sini, penolong ya. Dan jadi menarik ya, 5 kali Parakletos dipakai dalam Alkitab, 4 kali di Injil Yohanes. Jadi yang menggunakan Parakletos ini cuma Rasul Yohanes. Jadi Paulus tidak memakainya, Petrus tidak memakainya, rasul-rasul lain yang menulis seperti Matius tidak memakainya. Tapi Rasul Yohanes yang memakai kata Parakletos di sini, baik di Injilnya maupun di suratnya. Dan 4 kali mengacu kepada Roh Kudus, 1 kali kepada Tuhan Yesus, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 1 di sini. Dan kembali lagi, jadi bahwa Bapa akan memberikan pada kalian seorang Parakletos yang lain. Parakletos yang lain berarti sudah ada Parakletos, yaitu Yesus Kristus tadi itu. Jadi Yesus Kristus adalah Parakletos, tapi Yesus Kristus sebagai penolong atau Parakletos ini sudah akan pergi ya, meninggalkan murid-muridnya, sehingga akan diberikan penolong yang lain. Nah, yang lain di sini ini memakai kata alos ya, alon parakleton. Jadi alon ini dari kata alos. Dan kalau kita balik ke diktat kita, kata yang lain adalah alos, yang berarti yang lain tapi masih satu jenis ya. Jadi di dalam bahasa Yunani ada 2 kata untuk yang lain, yaitu heteros. Heteros kita tahu ya. Kita sering bisa ada hetero yang sekarang terkenal kan homoseksual atau heteroseksual. Homoseksual orang yang laki suka sama laki, suatu kekejian bagi Tuhan. Tapi yang benar adalah heteroseksual, yaitu laki dengan perempuan tentunya ya. Jadi itu berbeda ya. Jadi contohnya begini. Ya hetero yang lain ya. Misalnya begini. Kalau saya punya ini ya. Misalnya contohnya saya punya pen, begitu kan? Saya punya pen. Lalu dikatakan bahwa pen saya rusak, saya mau ganti yang lain, gitu. Saya mau ganti yang lain. Nah, kalau saya memakai alos, bisa jadi maksudnya adalah yang lain dan sama jenis. Gitu. Tapi kalau misalnya saya pakai heteros, bisa jadi yang lain tapi beda jenis, sudah beda jenis. Gitu. Nah, memang perbedaan alos dengan heteros ini tidak absolut, saya katakan, artinya dalam penggunaan Yunani tidak absolut. Tetapi memang ada perbedaan seperti itu. Sehingga alos yang dimaksud di sini adalah lain tapi satu jenis. Jadi aplikasinya penghibur ini bukanlah Yesus sendiri, tapi adalah pribadi lain yang sejenis dengan Yesus, yang serupa dengan Yesus Kristus. Nah, ini memberitahu kita bahwa Roh Kudus itu sama-sama Allah. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, gitu kan? Satu Allah, 2 pribadi Allah, yang 2 pribadi berbeda namun satu Allah, gitu. Dan ini adalah bukti kuat bahwa Roh Kudus adalah pribadi, ya, bukan sekedar kuasa begitu. Ya, karena kalau dia kuasa,
sudah berbeda kategori sama sekali dari Tuhan Yesus. Oke, baik. Nah, kemudian kita melihat C di sini ya, tindakan-tindakan pribadi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita melihat di sini. Jadi Roh Kudus adalah pribadi karena dia melakukan tindakan-tindakan berikut. Dia berbicara, misalnya. Berbicara 1 Timotius 4 ayat 1, Kisah Rasul 13 ayat 2. Dan 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan di sini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan. Nah, jadi Roh bisa berbicara ya. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian sebagian orang akan murtad dari iman. Oke, murtad dari iman. Dan mengikuti roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan-setan, katanya di sini. Jadi murtad artinya meninggalkan. Ya. Jadi ini dari bahasa Yunani, ya. Jadi aphistemi, tapi ini dalam bentuk future-nya, jadi apostesontai. Dan ini menjadi akar kata dalam bahasa Inggris apostasy. Ya. Apostesontai, apostasy, ya, atau kemurtadan di sini. Dan itu artinya meninggalkan sesuatu sebenarnya. Ya, jadi aphistemi, histemi itu kan berarti berdiri. Ada yang belajar Yunani ya, Anda belajar Yunani tahun pertama, histemi artinya berdiri, up itu kan berdiri menjauh dari, jadi kayak menjauh dari, meninggalkan. Ya. Meninggalkan, makanya dikatakan depart from the faith. Ya. Jadi tapi ini sudah dikatakan oleh Roh, katanya. Roh mengatakan, katanya, mengatakan. Jadi Roh bisa mengatakan. Yang bisa mengatakan adalah pribadi, saudara. Ya, suatu kuasa tidak biasanya kita katakan mengatakan. Ya, kita tidak bisa berkata misalnya kecuali dalam bahasa puitis ya. Nah, itulah yang kadang-kadang diargumentasikan oleh sebagian orang yang menyangkal kepribadian Roh Kudus bahwa ini hanyalah bahasa-bahasa puitis. Karena secara puitis kadang-kadang kita bisa secara puitis kita bisa benda yang mati atau bukan pribadi tapi kita personifikasi ya. Contohnya dalam puisi atau dalam fabel atau dalam apa kita bisa bilang matahari menyapa kita dengan sinarnya yang hangat, angin berseru-seru dan sebagainya. Nah, ini kan bahasa puitis ya. Bahasa puitis, tapi kita berkata ini bukan dalam puisi. Kalau misalnya kita ngomong soal kitab-kitab puisi, ya mungkin kita masih bisa berpikir demikian. Tapi ini kan bukan puisi. Begitu, ini bukan puisi. Ini adalah surat. Roh dengan tegas mengatakan. Dan fakta bahwa ini berulang-ulang, jadi bukan 1-2 kali ya, segala sesuatu tentang Roh Kudus ini dikatakan. Makanya kita buka banyak ayat supaya kita tahu, oh ini bukan 1-2 kali. Karena hanya 1-2 kali ya tadi orang bisa, oh itu cuma bahasa puitis. Gitu. Tapi secara konsisten Alkitab bukan hanya di 1-2 tempat, bukan hanya di katakanlah Mazmur yang puitis, tapi di berbagai tulisan, bentuk tulisan, sejarah, seperti di Injil kan sejarah, di surat-surat, di banyak hampir semua kitab. Roh Kudus dipandang sebagai pribadi dan dinyatakan sebagai pribadi di sini kan. Roh dengan tegas mengatakan. Nah, bagaimana cara Roh berkata-kata? Nah, ini sangat penting sekali. Di mana Roh berkata-kata terutama melalui firman Tuhan, karena firman Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya. Dan yang jelas sekali mengenai hal ini adalah di dalam 2 Petrus, ya. 2 Petrus 1 ayat 20. Nah, dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa semua nubuat dalam kitab suci, jadi penekanan kitab suci ya, bukanlah untuk penafsiran menurut kemauan sendiri. Sebab tidak pernah nubuat datang oleh kehendak manusia, tapi orang-orang kudus Allah berbicara sambil digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi, ini pengajaran Alkitab yang sangat tegas, bahwa Roh Kudus menggerakkan orang-orang tertentu untuk bernubuat. Dan nubuat itu kemudian dicatat dalam kitab suci. Jadi cara Roh Kudus berbicara kepada kita hari ini adalah yang utama adalah melalui kitab suci, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi bukan saya mau mendengar suara Roh Kudus, gitu, suara Roh Kudus apa sih suara Roh Kudus? Saya mau mendengarkan suara hati saya dan sebagainya. Bukan demikian. Jadi kembali lagi ke 1 Timotius 4 ayat 1, Roh dengan tegas mengatakan. Nah, bagaimana cara Roh mengatakan?
Salah satunya adalah dengan ditulisnya surat 1 Timotius ini. Dari mana kita tahu bahwa Roh mengatakan di waktu-waktu kemudian sebagian orang akan murtad dari iman? Ya dari ayat ini, gitu. Dari ayat ini. Ya, jadi um, tapi ini mengindikasikan Roh mengatakan di sini. Roh mengatakan dia bisa berkata-kata. Nah, Roh berkata-kata melalui nubuat di sini. Nubuat, tadi kita sudah lihat bahwa nubuat, kemudian nubuat yang dituliskan menjadi kitab suci. Tapi waktu kitab suci belum selesai, ya, di abad pertama, jadi Alkitab belum selesai, nubuat-nubuat diberikan secara lisan. Nah, sekarang kita hari ini, kita melihat nubuat yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi pada waktu itu mereka ada yang namanya nubuat-nubuat lisan. Misalnya di Kisah Rasul 13 ayat 2. Dan ketika mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi untuk tujuan kita di section ini adalah sebenarnya meng-highlight bahwa Roh Kudus bisa berkata-kata. Jadi pribadi, ya. Tapi kita lihat di sini Roh Kudus berkata-kata biasanya melalui, nah kita tidak dikasih tahu sih melalui apa Roh Kudus berkata di sini, apakah melalui seorang nabi waktu itu, apakah melalui suatu penglihatan, ya. Jadi Roh Kudus berkata, ya Roh Kudus bisa menyampaikan pesan di sini. Dan pesannya waktu itu adalah untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus, katanya di sini, ya. Oke, dia bisa berbicara, dia bisa menolong atau menghibur. Ini sebenarnya sudah kita buka ayatnya. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 di mana Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Jadi, oke, ya, dia bisa menghibur kita. Jadi kita tidak usah buka ini, ya. Tadi sudah ayat-ayat ini. Dia bisa bersaksi, Roh Kudus bisa bersaksi. Coba kita lihat. Nah, kalau Anda memanggil saksi di pengadilan, itu adalah pribadi. Tetapi bila mana datang penolong yang akan aku utus kepada kalian dari Sang Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Sini, ya. Jelas sekali. Tadi masih ada lagi Roma 8 ayat 16. Roh itu sendiri turut bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan sebagainya. Ibrani 10 ayat 15. Dan Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah itu ia sudah terlebih dahulu menyatakan. Jadi Roh Kudus bersaksi, memberikan kesaksian, ini sangat jelas sekali, ya. Dia mengajar, okay. Dia mengajar. Yohanes ada satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Kita buka Yohanes 14 ayat 26 dulu. Dan aku akan meminta kepada Bapa, 26 ya, bukan 16. 26. Okay. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan Sang Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan kalian segala sesuatu. Dan dia akan mengingatkan kalian segala sesuatu yang telah aku katakan pada kalian. Ayat ini juga menjawab, kenapa atau bagaimana caranya para penulis Injil, baik itu Injil Matius misalnya, Injil Yohanes yang ditulis bertahun-tahun setelah peristiwa. Pertanyaannya, mampukah mereka menuliskannya dengan akurat, gitu kan? Kalau misalnya saya minta Anda untuk menulis sesuatu yang terjadi 10 tahun yang lalu, mungkin Anda berpikir, wah, jangan-jangan saya sebagian sudah lupa, begitu. Ya. Sedangkan Injil Yohanes kita percaya bahkan ditulis puluhan tahun setelah peristiwanya. Injil Matius juga kita tidak tahu berapa tahun kemudian. Dan apakah mereka mampu mengingat semuanya? Tapi ini dijamin oleh Tuhan bahwa Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan, katanya di sini, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ini adalah bagian dari inspirasi, pekerjaan inspirasi Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Nehemia 9 ayat 20. Oke, saya bacakan yang versi ITB di sini. Dan kau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Jadi Roh Kudus
mengajar katanya di sini. Jadi ini semua adalah indikasi Roh Kudus adalah pribadi, saudara kasih Tuhan. Kemudian dia memimpin. Dia memimpin. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi bila mana dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini juga satu hal yang sangat menarik sekali, karena nanti kita akan banyak bahas bahwa bagaimana kita tahu suatu gerakan itu gerakan dari Roh Kudus atau bukan, ya kan? Sesuatu yang berasal dari Allah atau tidak. Kita bisa mengetesnya melalui tes kebenaran. Makanya di dalam Alkitab ada kata ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Peganglah yang baik, peganglah yang benar, saudara Tuhan. Karena Roh Kudus, kalau sesuatu itu dari Roh Kudus pasti akan memimpin kepada kebenaran, karena dia adalah Roh kebenaran, katanya di sini. Dan ini juga ayat tentang kecukupan firman Tuhan, kecukupan Alkitab, karena ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan ini indikasinya adalah bahwa para rasul atau seluruh kebenaran sudah akan diberikan pada zaman para rasul. Ya, Roh Kudus tidak akan, misalnya di zaman rasul hanya dikasih sampai 50% kebenaran. Kemudian nanti di abad kedua tambah 10% lagi. Di abad ketiga tambah berapa persen lagi. Dan nggak selesai-selesai. Sampai hari ini masih ada Tuhan tambahkan kanon dan sebagainya. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena untuk generasi rasul saja, Tuhan sudah berjanji bahwa ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Jadi seluruh kanon, seluruh Alkitab sudah diberikan di zaman rasul-rasul. Itu adalah argumen dari ayat ini di sini. Oke, kemudian dia menyelidiki. Nah, ini sudah kita bahas juga. Coba kita lihat deh, 1 Korintus 2 ayat 10. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Dan tentu menyelidiki, ya, berarti, apa itu? Menyelidiki berarti pribadi, ya kan? Hanya pribadi yang dapat menyelidiki. Investigator. Oke, lanjut lagi. Dia mencegah. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Ups, 6 ya. Dan setelah melintasi Frigia dan daerah Galatia dan dicegah oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman di Asia, dan setelah sampai di Misia mereka mencoba untuk masuk ke Bitinia, tapi Roh tidak mengizinkan mereka. Jadi bisa mencegah, bisa tidak mengizinkan. Ini adalah tindakan pribadi. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya, kenapa Roh Kudus mencegah orang atau Paulus dan teman-temannya, tim misioneri waktu itu untuk datang ke Asia dan tidak mengizinkan mereka masuk ke wilayah tertentu? Apakah itu berarti Tuhan tidak mencintai orang-orang Asia? Tentu tidak. Bukan itu alasannya. Tapi Roh Kudus punya program dia sendiri, dan Roh Kudus menuntun Paulus ke tempat yang cocok untuk Paulus, ya. Dan belakangan kita melihat bahwa Roh Kudus memimpin Paulus ke Asia juga, tapi dalam waktu yang tepat. Jadi Tuhan punya waktu yang tepat untuk segala-galanya. Dan belakangan Paulus akan masuk ke Asia, dan salah satu pusat Asia waktu itu adalah Efesus. Dan kalau kita bicara Asia, kita jangan berpikir benua Asia sekarang yang besar, yang dari Jepang sampai ke Timur Tengah sana, ya. Asia yang mereka maksud adalah Asia kecil sebenarnya di situ. Asia kecil yang sekarang ini Turki gitu. Dan di situ salah satu kota yang utamanya adalah Efesus. Dan belakangan Paulus akan masuk ke Efesus. Dan dari Efesus seluruh Asia, dalam tanda kutip Asia kecil, mendengar tentang Injil. Oke, dia bisa menetapkan. Ini Kisah Rasul 20 ayat 28. Menetapkan ini, ya, menetapkan penilik di sini. Oleh sebab itu jagalah diri kalian sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menetapkan kalian sebagai penilik-penilik. Jadi membuat keputusan, membuat ketetapan untuk menggembalakan jemaat Allah. Dan ini satu ayat yang sangat menarik, yaitu bahwa Roh Kudus yang menetapkan orang sebagai gembala atau penilik di sini. Dan secara manusiawi kita bisa menginginkan hal ini, ya, tapi kita harus selalu ingat bahwa kalau itu adalah umat Allah, maka yang bisa
menetapkan dan mengokohkan seseorang sebagai gembala adalah Allah sendiri. Gitu. Makanya pekerjaan melayani Tuhan itu pekerjaan yang kita sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, sangat-sangat bodoh bagi siapapun yang tanda kutip mau melayani Tuhan, namun dia tidak paham bahwa dia pikir melayani Tuhan itu seperti kayak melamar di perusahaan gitu. Yang penting dia ada CV-nya, saya sudah lulus sekolah teologi, saya sudah begini begitu, tapi dia tidak ada mempersiapkan dirinya di hadapan Tuhan gitu. Sebagaimana di apa itu 2 Timotius 2 ayat 20 dan selanjutnya gitu kan, di mana dikatakan bahwa siapapun di dalam satu rumah ada banyak perabot, ada perabot untuk tujuan yang mulia, ada perabot untuk tujuan yang kurang mulia, dan kalau seseorang tidak menguduskan dirinya, ya, dia tidak akan dipakai tuannya. Jadi Roh Kudus menetapkan, nah ini ada hubungannya dengan kembali kepada bahwa Roh Kudus punya kehendak dia sendiri. Gitu. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Tuhan yang berkuasa sebenarnya. Kembali mengindikasikan dia adalah pribadi. Dia menginsafkan, Yohanes 16 ayat 8. Pada waktu ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan itu kan berarti kayak semacam apa ya? Menginsafkan itu ada berbicara di situ, ada meyakinkan seseorang, ada berargumen dengan seseorang. Itu semua termasuk di dalam menginsafkan. Jadi adalah pekerjaan pribadi juga. Ya, kembali menekankan kepribadian dari Roh Kudus. Dan yang ke-10 dia membantu berdoa. Ini saya rasa sudah ada muncul di sini, di mana dia bisa menolong, sama ya sebenarnya di sini. Mungkin saya double, ya. Dia membantu di sini ya. Oke, dan yang terakhir untuk bagian ini di mana kita mengargumentasikan kepribadian Roh Kudus adalah, jadi kita lihat di sini ya. Pertama dia punya 4 hal yang indikator pribadi: intelijensi, perasaan, kehendak, kemampuan rohani. Sebutan-sebutan dia cocok dengan pribadi, baik itu kata ganti orang maskulin, baik itu parakletos yang alos yang lain. Dia melakukan tindakan-tindakan pribadi. Ini dia sendiri melakukan tindakan pribadi. Kemudian dia diperlakukan sebagai pribadi. Dia menerima perlakuan sebagai pribadi. Misalnya, 1, dia bisa didukakan. Nah, ini sudah kita buka, jadi saya tidak akan buka lagi. Efesus 4 ayat 30 adalah suatu perintah. Janganlah mendukakan Roh Kudus. Nah, kita selalu berkata bahwa kalau Alkitab memberikan suatu perintah larangan, berarti itu sesuatu yang bisa dilakukan. Gitu kan? Janganlah mendukakan Roh Kudus, berarti Roh Kudus bisa didukakan. Gitu. Bisa didukakan. Ya, makanya kita selalu berkata bahwa posisi osas tertentu di mana dikatakan manusia sekali percaya tidak bisa meninggalkan iman, itu sangat tidak masuk akal karena ada banyak perintah dalam Alkitab. Janganlah melepaskan kepercayaan, janganlah melangkah keluar dari kasih karunia Allah dan sebagainya. Dan adanya perintah-perintah itu mengindikasikan itu bisa dilakukan. Kalau itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tidak perlu diperingatkan, gitu kan. Dan Roh Kudus bisa didukakan karena ada perintahnya. Efesus 4 ayat 30, bahkan di Yesaya 63 ayat 10 yang tadi juga sudah kita buka, orang Israel Tuhan bilang, kalian mereka mendukakan rohku, mendukakan roh-roh Allah. Gitu, ya. Dia bisa ditentang, Kisah Rasul 7 ayat 51, jadi begitu ya. Ya. Hai orang-orang yang keras leher dan tidak bersunat hati dan telinga, kalian selalu menentang Roh Kudus. Yang menentang Roh Kudus. Jadi menentang Roh Kudus, ya itu memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi di sini. Menentang Roh Kudus di sini ya. Dan dipadamkan pengaruhnya. 1 Tesalonika 5. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Nah, ada sebagian orang yang berargumen sebaliknya. Bukankah ayat ini justru menunjukkan Roh Kudus itu kayak kuasa, kayak api, kayak lampu gitu, bisa dipadamkan? Kita bilang tidak, karena ada banyak ayat lain ya. Tetapi janganlah padamkan roh di sini, maksudnya roh itu
mau mempengaruhi kita, roh itu mau bekerja dalam diri kita, tapi kita bisa memadamkan pengaruh pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu. Gitu. Jadi ini sama dengan menentang, ya, menentang Roh Kudus. Dan yang jelas sekali dia bisa dibohongin. Nah, kita tidak bisa membohongi suatu kuasa. Tapi Roh Kudus bisa dibohongi, didustai. Kisah Rasul 5 ayat 3. Nanti kita pasti akan ketemu ayat ini lagi. Ini dalam kasus Ananias dan Safira. Ya. Ananias, mengapakah Satan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ya, kita tidak mendustai listrik, tidak mendustai lampu, tidak mendustai angin. Kita bisa mendustai pribadi lain. Kenapa? Karena supaya bisa didustai, seseorang harus punya pengetahuan atau punya intelijensi, baru dia bisa didustai, gitu kan? Jadi seolah-olah saya mau menipu pengetahuan kamu, gitu. Kalau sesuatu itu tidak punya pengetahuan, tidak bisa didustai. Gitu. Tapi kita melihat sini, engkau mendustai Roh Kudus. Kembali para paham bahwa Roh Kudus punya intelijensi, punya pikiran di situ. Kemudian dia bisa dihujat dan dihina. Nah, ini juga mengindikasikan kepribadian. Ya, Matius 12 ayat 31 dan Ibrani 10 ayat 29. Semua dosa, ini pengajaran Tuhan Yesus, semua dosa dan hujat akan diampuni kepada manusia, tetapi hujat terhadap Roh Kudus, tidak akan diampuni pada manusia. Nah, saya tidak akan panjang lebar untuk saat ini apa itu hujat terhadap roh, nanti kita akan lihat itu. Ya, tetapi fakta bahwa roh bisa dihujat di sini, ya. Roh bisa dihujat, dan kata hujat di sini adalah blasfemia. Ya. Blasphemy against the Holy Ghost. Dan konteksnya adalah waktu itu orang-orang Farisi mengeraskan hati, Yesus memberikan tanda yang luar biasa bahwa dia mengusir roh jahat, tapi mereka malah berkata dengan kuasa Beelzebub dia mengusir roh-roh jahat di sini. Dan ya, ini dianggap sebagai hujat terhadap roh. Ini peringatan Tuhan Yesus. Dan bisa dihina, ya. Ibrani 10:29. Ya, dan ini adalah peringatan terhadap orang percaya sebenarnya yang murtad, yang meninggalkan iman. Ya. Betapa lebih beratnya hukuman menurut kalian yang dinilai pantas bagi dia telah menginjak-injak putra Allah, yang telah menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya. Perhatikan di sini. Dalam perjanjian yang telah menguduskannya. Jadi orang yang sudah diselamatkan tapi kemudian telah dikuduskan lah minimal oleh darah perjanjian. Tetapi yang kemudian murtad dan yang telah menghina roh kasih karunia. Ya. Oke, jadi dia bisa dihina. Tentu sekali lagi bagi seseorang dihina berarti dia punya perasaan. Jadi dia punya perasaan, dia punya intelek. Baru Anda bisa menghina dia. Lucu sekali kalau Anda bilang, oh saya menghina angin. Ya nggak ada efeknya gitu. Angin tidak tahu apa-apa, dia tidak punya intelijensi, dia tidak punya perasaan. Beda dengan Anda menghina seseorang, menghina orang tua Anda, menghina tetangga dan sebagainya. Oke, baik. Jadi selesai demikian. Dan saya rasa kita akan stop sampai di sini hari ini. Memang kita tidak mengambil waktu yang sebanyak biasanya, tapi ini karena dipadatkan ya, karena recording kan tidak ada, dan saya tidak mau sering-sering recording begini. Ya, saya harap di kelas berikutnya masalah teknis sudah selesai, karena di dalam kalau kita kelas live itu ada tanya jawab, ya kan, ada reaksi, Anda bisa menanyakan sesuatu selama yang kita lalui dan sebagainya, dan itu bisa ada feedback yang bagus di situ. Tapi kalau kita recording seperti ini, berarti saya hanya one way saja, saya hanya ngomong saja. Tapi kita akan stop sampai di sini. Moga-moga berikutnya kita sudah buktikan Roh Kudus adalah pribadi. Sekarang kita mau lihat apakah Roh Kudus itu Allah, karena ada banyak pribadi, malaikat pribadi, manusia pribadi. Ya. Roh-roh jahat adalah pribadi juga. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang seperti apa? Dan kita akan melihat sekarang berikutnya adalah membuktikan Roh Kudus adalah Allah. Begitu. Roh Kudus adalah Allah, dan ya mungkin sedikit juga akan
terbahas juga ya tentang Tritunggal dan sebagainya, karena Roh Kudus itu Allah, tapi Allah ada berapa dan sebagainya. Oke. Baik, dengan demikian saya akhiri sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi dan Maranatha.